Tanah diinjak-injak supaya liat. Nah, sambil menginjak, aku harus cek tanahnya. Jangan sampai ada sampah atau kotoran yang terbawa. Selanjutnya, tanah diberi campuran pasir. Gunanya supaya gerabah tidak mudah pecah. Kalau tanahnya bagus, campurannya cukup 1:3. 1 bagian pasir dicampur dengan 3 bagian tanah. Tapi kalau tanahnya kurang bagus, seperti saat musim hujan, biasanya 1 bagian pasir untuk 1 bagian tanah. Tanah harus dibalik seperti ini supaya rata campurannya. Kelihatannya mudah, tapi melelahkan juga. Karena aku harus berdiri dan bergerak selama 2 jam tanpa henti, sampai tanah siap dibentuk. Ada yang mau menggantikan tugasku ini enggak? Sebagian besar warga Gebang Sari, Kecamatan Klirong Kebumen, menjadi pengrajin gerabah. Sejak Oktober 2017, Gebang Sari dibuka untuk umum dan sering menerima kunjungan dari berbagai instansi. Bentuk gerabah buatan warga di sini mencirikan zaman Mataram. Salah satunya padasan atau tempat air untuk bersuci. Mbak Ade, Munarse, dan Ibu Muniroh bertugas membuat gerabah. Setelah jadi, gerabah diangin-anginkan selama 2 atau 3 hari. Nah, tugas Bu Lasih, malu atau membentuk dan merapikan gerabah. Alatnya tatap untuk memukul bagian luar gerabah. Aku juga mau mencoba Ternyata susah juga membentuk gerabah. Satu tangan menjaga bentuk gerabah yang akan kubuat, sementara tangan lainnya harus tetap memutar alasnya. Duh, bagaimana ini? Aku jadi malu karena diketawain Mbak Ade. Iya sih nyambut gawe kayak gue di. Maaf Bu, Tata tunggu mbak kayunya aja Bu. Iya Bu Lasih, maaf. Konsentrasiku buyar gara-gara disenyumin Mbak Ade nih. Aku bantu Pak Sari lama aja deh. Pembakaran gerabah bisa dilakukan kapan saja. Biasanya dilakukan di tempat terbuka. Yang penting, jumlah gerabah yang akan dibakar sudah terkumpul banyak dan cuaca mendukung. Tempat pembakarannya juga sederhana. Daun pisang berfungsi untuk mengunci panas supaya tidak keluar. Kalau bagian bawah terlalu lembab, membuat gerabah mudah pecah. Nah, kalau abu sebagai dasar pembakaran. Gerabah disusun berdiri atau miring. Yang ukuran besar seperti tungku dan pot diletakkan paling bawah. Gerabah yang kecil seperti teko dan gelas disusun di atas. Selanjutnya, gerabah ditutup kelari atau daun kelapa kering. Pembakaran pertama ini untuk pemanasan tahap awal saja. Jadi, hanya sekitar 10 menitan.
Hasilnya kebanyakan hitam dan tampak gosong. Setelah api padam, gerabah dibongkar dan langsung ditata ulang saat suhunya masih hangat. Nah, kali ini dibakar dengan sabut kelapa. Sabut kelapa bersifat menyimpan bara panas, jadi bisa membakar gerabah lebih lama dibanding kelari. Nah, pembakaran kedua menghasilkan gerabah matang. Warnanya sudah coklat. Kendul, wajan sing jarang gue ngenteni mau pecah. Oh, ya Pak. Doni Pak